Hai teman-teman, perkenalkan saya Alfi. Saya seorang pengajar di bidang fashion design. Saya lulusan Teknik Industri Busana di Universitas Negeri Surabaya dan juga lulusan Pendidikan Profesi Guru di Universitas Negeri Malang. Di sini kita nanti akan belajar tentang fashion design, baik mulai dari menciptakan desain, terus kemudian membuat polanya, dan mempelajari teknologi menjahitnya dari teknik-teknik menjahit, gimana caranya menjahit nanti bahan yang tipis, tebal, bagaimana cara menjahit busana-busana tertentu. Pokoknya kita nanti mempelajari semua apa aja yang ada di fashion design bersama-sama di sini. Pelajaran kali ini yang mau kita bahas, yang akan saya bahas itu mulai dari mengukur badan. Jadi nanti kita akan belajar mengukur tubuh, karena di sini tidak ada peraga orang sesungguhnya. Nanti saya akan menggunakan peraga dress form atau boneka jahit. Baiklah, kita mulai aja langsung. Jadi teman-teman, saat kita mengukur itu usahakan meteran yang kita pegang, yang angka satunya itu ada di sebelah kanan. Kalau kita mau mengalungkan di badan kita, itu angka satunya di sebelah kanan kita. Terus untuk modelnya, ibaratnya anggap aja dress form ini adalah model yang mau kita ukur. Jadi kalau kita mau mengukur yang berputar, nanti kita bukan modelnya yang diminta berputar ke arah belakang, ke arah depan sampai, bukan, tapi kita sebagai yang mengukur yang berputar mengelilingi modelnya. Jadi usahakan nanti modelnya itu ketika kita ukur itu memakai busana yang press body, jadi ukurannya biar bisa pas gitu. Selain itu kita juga harus memakai pita atau yang biasa digunakan peterban untuk mengikat atau menandai lingkar badannya, pinggang sama panggulnya. Kebetulan boneka ini sudah ada tanda garis dan titik tubuhnya. Jadi nanti teman-teman enak melihatnya di sini ketika saya mempraktekkan mengukur tubuh. Jadi kenapa kita mengukur tubuh model harus ada di sebelah kanannya model? Karena tubuh orang Asia itu cenderung badannya lebih besar yang bagian kanan. Ketika kita membeli sepatu atau sandal, perhatikan antara kanan dan kiri pasti lebih besaran sebelah kanan, karena tubuh kita lebih aktif yang sebelah kanan. Jadi kita mengerjakan apa-apa kebanyakan itu memakai tubuh yang bagian kanan, sehingga tubuh orang Asia itu kebanyakan badan bagian kanannya itu lebih besar, sehingga kita mengukurnya menggunakan patokan sebelah kanan badannya. Jadi usahakan kita nanti mengukur model itu selalu ada di sebelah kanannya model. Terus jangan lupa sebelum kita mengukur itu harus disiapkan dulu mulai dari daftar ukuran. Daftar ukurannya sudah lengkap. Nanti daftar ukurannya akan saya sebutkan ketika akan sekalian mengukur modelnya. Terus juga selain daftar ukuran, jangan lupa alat tulis dan sebagainya, alat-alat yang dibutuhkan untuk mengukur disiapkan semua. Nah, itu teman-teman. Baik, kita akan mulai mengukur dari lingkar badan. Jadi untuk mengukur lingkar badannya itu diukur sekeliling lingkar badan dada terbesar. Jadi dari kanan tubuh modelnya itu lingkarkan angka 1 meterannya, itu kita lingkarkan ke belakang melewati dari puncak dada ya, jadi melewati buah dadanya itu sampai ke buah dada berikutnya, dan kemudian ke sisi jari masuk 1, jari masuk 1, jari kita masuk 1 di sini. Di meterannya ini harus
rata keliling. Dikeliling rata, tengok depan dan belakang meterannya harus rata. Seperti itu teman-teman. Untuk pinggang juga sama. Misalkan teman-teman, kalau misalkan nanti kita kesulitan mencari pita, meterban, sudah dicari-cari nggak ketemu, alternatif lain. Nah, untuk menentukan pinggang, karena pinggang ini nantinya sebagai patokan untuk mengukur hampir semua anggota tubuh, sebagai patokan di pinggangnya. Jadi kalau kita tidak menemukan pita untuk menandai pinggangnya, pinggang terkecilnya itu mana sih, modelnya bisa dimintai tolong nanti untuk berkaca pinggang. Jadi orang berkaca pinggang itu bukan di pertengahan panggul, bukan di panggul, tapi di pinggang terkecil. Nah, itu. Jadi pinggang, untuk berkaca pinggang, bilang ke modelnya di arah pinggang terkecil. Jadi nanti jari telunjuknya itu bisa, nah jari telunjuk ini pas di pinggang terkecil nanti jatuhnya. Nah, jadi untuk patokannya mengukur pinggang atau ukuran yang lain, nanti kalau misalkan tidak ada pita untuk menandai garis tubuhnya, bisa menggunakan telapak tangan si modelnya diminta untuk berkaca pinggang. Nah, tuh. Terus kemudian kita ukur dari pinggang terkecil, keliling pas rata sama jari juga masuk satu keliling. Nah. Dan kemudian setelah pinggang, karena kita mengukur bagian badan atas dulu, setelah mengukur pinggang, kita mengukur panjang muka. Jadi panjang muka kita ukur dari tekuk leher. Teman-teman, di leher semua orang itu ada semacam kayak cekung gitu, ada cekung. Nah, itu nanti ada tulangnya. Di bawahnya cekung pas itu ada tulang iga. Ya, tulang iga itu di bawahnya pas, nanti angka satunya meteran ditaruh di tulang iganya itu. Anggap aja boneka yang ditandai ini sudah termasuk tulang iganya. Jadi diukur sampai ke pinggang terkecil. Nah, pas pinggang terkecil teman-teman di sini. Jadi dari tulang iganya tengah muka tadi itu diukur sampai ke pinggang terkecil teman-teman. Nah, jadi patokannya itu tadi. Kalau misalkan nggak ada tali untuk mengikat nandai pinggang terkecilnya, bisa memakai jari untuk berkaca pinggang. Jadi nanti jari telunjuk ini bisa membuktikan bahwa itu adalah pinggang terkecilnya. Ya. Ya. Kalau sudah, kemudian yang diukur lebar muka. Jadi lebar muka itu bisa diukur dari ketiak ke ketiak. Jadi ini nanti jari telunjuk kita itu pegang meterannya seperti ini. Nah, pegang meterannya seperti ini teman-teman. Pegang meterannya seperti ini. Kalau misalkan ini diukurkan di tubuh saya, jadi dari ketiak ke ketiak. Jadi jari telunjuknya ini masuk ke ketiaknya teman-teman. Nah, masuk ke ketiak. Jadi dimasukin ke ketiaknya, tapi jangan terlalu dalam-dalam teman-teman. Nanti yang diukur geli juga. Ya, jari telunjuk kita itu masuk di ketiak. Jadi jari telunjuk kita ini masuk di ketiak. Seperti ini. Jadi ini pas nanti terlihat ukurannya dari ketiak ke ketiak. Terus kemudian teman-teman, karena ini boneka boleh saya putar ya, karena bukan model, tapi nanti kalau model sesungguhnya manusia beneran itu kita yang berputar ke belakang. Ini karena boneka bisa enak banget, jadi boneka bisa digendong-gendong ya. Oke. Kemudian yang diukur panjang punggung. Jadi panjang punggung nanti
di punggung belakang, tulang belakang kita itu pas leher, kalau kita menunduk itu ada benjolan, teman-teman. Nah, ngukurnya dari benjolan itu sampai ke pinggang terkecil. Ya, jadi anggap aja ini tulang belakang yang kalau menunduk ada benjolannya. Jadi pas angka 1, angka 0-nya itu di benjolan tulang belakang sampai pinggang terkecil, teman-teman. Nah, sampai batas pinggang terkecil. Terus untuk punggungnya sama. Jadi dari ketiak ke ketiak. Jadi angka jari telunjuk kita di angka 0-nya, terus pegangnya usahakan seperti ini. Jadi jari jempol kita ketemu dengan jari telunjuk seperti ini. Nah, seperti ini megangnya. Nanti dimasukkan jari telunjuk kita masuk ke ketiak kanan dan ketiak kiri seperti itu. Nah, itu nanti ukurannya bisa dipastikan pas. Selanjutnya kita putar kembali bonekanya. Kita ngukur panjang bahu. Jadi panjang bahunya kita ukur dari leher, ya, dari pas jatuhnya leher. Kalau misalkan kita susah banget menentukan mana sih ini lehernya, pas jatuh tepi lehernya itu bisa pakai penggaris, teman-teman. Sebentar saya carikan penggaris dulu. Nih, ini bisa dipatokin penggarisnya ini, teman-teman, nempel di pas nempel lurusnya telinga. Nempel lurusnya telinga ditaruh, nempel lurusnya telinga, tempel di sini pas lurusnya telinga. Karena ini sudah, terus kemudian kalau sudah ditempel pas ketemu kan angka 0-nya itu nempel di bawah tanda yang penggaris ditempel di telinga itu tadi sampai ke rendah bahu, habisnya bahu. Seperti itu, teman-teman, untuk mengukur bahunya. Nah, kemudian leher, teman-teman. Kalau mengukur leher itu dari tulang yang kita ukur tadi. Jadi dari tulang belakang yang ada benjolannya sampai ke tulang yang cembung tadi, tulang iga. Jadi dilingkarkan sekeliling dari benjolan tulang belakang sampai ketemu ke tulang iganya yang ada cembungnya tadi. Jadi ngukurnya seperti itu, teman-teman, untuk mengukur lingkar lehernya. Nah, kemudian untuk mengukur panjang sisi. Jadi untuk panjang sisinya itu kalau mengukur model sungguhnya, biar nanti pas jatuhnya modelnya suruh apa ya ini namanya, kalau bahasa Jawanya ngempet namanya. Nah, itu dijepit antara lengan sama badan penggaris yang 30 cm itu. Terus kemudian bisa pakai penggaris butterfly atau penggaris yang lain boleh, yang lebarnya biasanya antara 4 sampai 5 cm boleh. Terus kemudian mengukurnya itu pas di bawahnya penggaris. Di bawahnya penggaris seperti ini, teman-teman. Nah, ditempel di bawahnya penggaris. Jatuh. Nah, di bawahnya penggaris pas di sininya sampai ke pinggang terkecil, teman-teman. Itu namanya panjang sisi. Jadi kalau ini sudah ada tandanya di sini, enak tinggal ukur kalau boneka ini. Jadi untuk memudahkan kita, teman-teman bisa menandai lingkar badan, pinggang sama panggulnya pakai peterban atau pita. Itu. Jadi nggak perlu lagi pakai penggaris kalau ada batasan tanda garis tubuhnya. Itu panjang sisi. Untuk tinggi puncak dada. Nah, untuk tinggi puncak dada itu ngukurnya dari pinggang, jadi nolnya itu ditaruh di pinggang terkecil, teman-teman, sampai nanti
pas jatuhnya di tengah-tengah puncak dada. Nah, seperti ini teman-teman, puncak dadanya gitu. Nah, jadi jangan dibalik teman-teman, tidak boleh. Jangan nolnya itu di puncak dada terus baru ke bawah, jangan teman-teman. Nah, jadi usahakan nolnya itu di pinggang, terus kemudian sampai panjang yang sesuai ukurannya di puncak dadanya ini. Nah, tuh. Dan kemudian ukur lingkar kerung lengan. Jadi untuk mengukur lingkar kerung lengan teman-teman, karena ini bonekanya nggak ada lengannya, saya coba untuk mengukur saya sendiri. Mungkin agak susah. Ya, usahakan nanti nolnya itu selalu di pundak teman-teman. Ini ditarik pas modelnya suruh ngempit gini, pas modelnya suruh ngempit, terus kemudian sampai ke bahu, jari masuk satu kayak gini teman-teman. Nah, jari masuk satu, ukurnya kayak gini. Nah, bisa dilihat ya ini. Nah, ini pas mepet di sini, terus dikempit gini, dijepit antara lengan sama badan. Nah, jari kita masuk satu. Nah, ini masuk satu jarinya sini. Ya, itu untuk mengukur lingkar kerung lengan. Kemudian nanti setelah diukur pas seperti itu, kita tinggal nambah kelonggaran 4-5 cm teman-teman. Nah, itu nanti hasil jadinya bisa pas. Tuh. Jadi sebenarnya penambahan kelonggaran kerung lengan itu bisa menyesuaikan. Teman-teman bisa nambah 4, bisa 5, 6 atau bahkan 8, tapi jangan lebih dari 8 cm penambahannya. Terkadang orang-orang yang badannya gemuk itu lebih suka kerung lengannya itu longgar. Jadi penambahannya bisa sampai 8. Itu triknya teman-teman. Terus kemudian untuk mengukur panjang lengan. Untuk mengukur panjang lengan, diukur dari puncak lengan ujungnya sini teman-teman. Tangannya agak ditekuk sedikit. Kenapa ditekuk gini? Karena nanti kalau kita bikinnya lurus kayak gini, ngukurnya lurus misalkan sampai mata lengan ini ngukurnya lurus. Ketika hasil jadi bajunya itu hasil lengannya sudah jadi, itu ketika ditekuk seperti ini dia terlalu menjinjing banyak kayak gini. Jinjing banyak gini ketika ditekuk gini. Jadi maka saat mengukur ditekuk sedikit, perkiraan 30 derajat. Jadi diukur sekelilingnya dari puncak lengan nanti ketemu ke siku sampai ke panjang yang diinginkan. Kalau misalkan lengan pendek ya sampai pangkal lengan panjangnya yang diinginkan, seperti itu teman-teman. Terus kemudian untuk mengukur lengan licin, misalkan lengan licin kayak gini, lengan licin itu tangannya bisa menggenggam keliling di kayak gini, kelihatan enggak ya? Ini pasti kelihatan, diukur ya tangannya menggenggam, kemudian diukur jari masuk satu. Jari masuk satu kayak gini, jadi diukur pas. Nah, gini. Ini nanti dapat jari kita masuk satu kayak gini. Diukur keliling. Ini jari saya memang kecil teman-teman. Ketemunya 24. Ini nanti kalau kita bikin lengan pas, lengan licin sesuai ukurannya, longgar, kita bisa masuk sini. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti lengannya ada mangsetnya, ya kita sesuaikan aja sekeliling lengannya ini maunya panjang berapa jari. Nanti tinggal tambah kelonggaran. Kelonggarannya bisa 3 atau 2 cm untuk mangset. Tuh. Terus kemudian kita mengukur badan bagian bawah teman-teman. Ya, mengukur badan bagian bawah. Biasanya untuk ukuran rok ya dan celana. Tadi lingkar tadi lingkar pinggangnya sudah. Sekarang kita mengukur panjang sisi. Ya, panjang sisi itu diukur sebelum
panjang sisi kita ngukur lingkar kerung, lingkar kerung lagi, lingkar panggul. Jadi untuk ukur lingkar panggul itu sama dengan kayak ukur lingkar badan sama lingkar pinggang. Jadi diukur sekeliling panggul terbesar atau bokong terbesar. Jadi dilihat panggulnya yang paling besar itu mana, kan macam-macam. Kalau yang bokongnya besar dilihat bokongnya yang paling besar itu yang mana. Jadi kita ukur keliling, jangan dipegangi bokongnya, tidak boleh teman-teman. Jadi jangan juga diraba. Jadi kita pakai meteran dipasing kira-kira, karena modelnya kan juga memakai baju yang press body, jadi pasti kelihatan. Kalau misalkan baju press body itu baju yang gimana sih? Kita bisa pakai baju untuk senam, baju senam itu pasti press body semua, hampir semuanya press body. Kita modelnya bisa disuruh memakai baju senam biar nanti pas press body. Jadi kita ukur pas sekeliling panggul terbesar jari masuk 1. Ya kayak tadi jari masuk 1 seperti ini, jari usahakan jari telunjuk ya teman-teman. Nah ini udah keliling. Kalau sudah dapat ukuran lingkar panggul, kita lepas yang ukuran panjang, nolnya tetap ditempel di panggul, kemudian kita putar mengukur tinggi panggul ke atas sampai ke pinggang terkecil. Tuh, ini untuk mendapatkan ukuran tinggi panggul. Nah, kemudian kalau sudah dapat tinggi panggul, sekarang panjang rok atau panjang celananya sampai ke bawah sesuai panjang yang diinginkan, teman-teman. Nah, tuh. Kalau misalkan nanti mau membuat celana, untuk perempuan bisa mengukur tinggi duduk. Jadi untuk mengukur tinggi duduk itu cari kursi yang datar, kemudian pinggang, nanti angka nolnya itu pas jatuh di kursi yang datar itu sampai diukur ke pinggang terkecil dalam posisi modelnya duduk. Terus untuk lingkar pesa ya mengukurnya dari pinggang terkecil bagian belakang sampai pinggang terkecil bagian depan melalui pesaknya. Jadi antara paha kanan dan paha kiri pas tengah-tengah itu untuk mengukur lingkar pesaknya. Nah, tuh. Jadi itu ukuran badan untuk membuat baju teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman masih kurang paham, nanti bisa ditanyakan di komen. Kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan buku dalam bentuk PDF, juga bisa meninggalkan nomor Telegram. Nanti bisa dimasukkan ke grup Telegram teman-teman. Di ukurannya itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang jurusan SMK masih kelas 10, karena saat ini masih dalam PPKM, sekolah juga daring, terus kalian kesulitan untuk belajar tentang teknik-teknik jahit, tentang apapun, tentang desain dan semuanya yang materinya sesuai dengan SMK, kita punya program belajar fashion design. Itu ada program privat yang materinya sesuai dengan SMK. Karena meskipun kalian nanti sudah tatap muka, dalam satu kelas itu kan minimal ada selingan truk lewat. Nah, jadi dalam satu kelas itu minimal kan ada 20 siswa. Jadi tidak mungkin guru itu bisa satu-satu memberikan pelajaran ke setiap siswa. Jadi terkadang kita ketika guru menjelaskan di depan, kadang kita masih bingung gimana sih ini caranya. Misalkan kampu balik tadi itu kayak apa. Kalau kalian masih kesulitan, kita punya program belajar privat, bukan privat sih, bimbingan belajar. Jadi bimbingan belajar menjahit yang sesuai dengan
pelajaran di SMK, dan kita juga ada program kursus. Di program kursus itu ada 3 macam paket. Nah, paket dasar atau paket 1, terus nanti ada paket terampil dan paket mahir. Jadi kita nyebutnya paket 1, 2, 3. Nah, di paket dasar itu yang dipelajari nanti rock, blues, terus kemudian kemeja, celana, dan tambahan baju anak. Jadi semua di paket 1 itu sebenarnya sudah melengkapi semua. Jadi ketika kalian belajar blues itu sudah bisa belajar semuanya, dan rock nanti apa aja bisa dipelajari di sini. Nanti akan diajarkan sesuai dengan paket yang diambil sampai merasa bisa, sampai menguasai materi. Jadi saya rasa kalau misalkan teman-teman mau buka konveksi di rumah atau jahit di rumah, cukup dengan paket 1 aja itu sudah cukup, karena nanti diajari sampai merasa benar-benar bisa. Nah, terus kemudian di paket terampilnya itu semi tailoring sama kebaya. Terus nanti yang di paket mahir itu pola draping sama desain. Hanya itu tambahannya. Terus ada praktek tailoringnya. Nah, tuh. Tapi saya rasa kalau misalkan teman-teman mau hanya untuk membuka industri atau jahit, atau hanya sekedar saya ingin bisa jahit, itu ngambil di kursus paket dasar itu sudah cukup. Bahkan membuka konveksi di paket dasar juga sudah cukup. Tapi untuk teman-teman yang di SMK yang masih kelas 10 dan bingung, tadi yang dipelajari di sekolah masih belum paham, bisa ngambil paket bimbingan belajar di sini, dan harga paketnya itu sama dengan paket kursus, dan kalian itu di paket privat dengan sekali membayar dengan paket itu kalian bisa belajar seterusnya sampai kalian merasa bisa. Jadi ataupun misalkan dapat PR membuat kampu-kampu atau desain, itu kita bisa pelajari bareng, mendalami di sini bisa. Untuk informasi lebih lanjut bisa kalian WA nomor 0856 354 1987 ya, 0856 354 1987. Demikian teman-teman, nanti kita akan ketemu di pertemuan berikutnya dengan belajar membuat pola dasar rock ya. Jadi nanti kita akan belajar membuat pola rock yang paling sederhana, yang paling mudah dipelajari. Sampai ketemu di di pertemuan berikutnya. Bye bye.